Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita sebagai hamba Allah senantiasa untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabiullah sang baginda penuntun akhir zaman yang telah mengubah perilaku peradaban manusia sehingga pada hari ini kita bisa menghirup udara segarnya agama ad-dinul Islam. Baiklah anak-anakku salih dan salihah, pada hari ini seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke materi atau pelajaran kita tentang pelajaran bahasa Arab, maka terlebih dahulu marilah kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan memurojaahkan kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita pelajari pada minggu lalu, yaitu tentang ad-darsus sabi, pelajaran yang ketujuh, tentang manazirul alam, yaitu artinya adalah pemandangan alam. Apa saja kosakata yang ada di pemandangan alam tersebut sekarang kita simak. Namun sebelumnya bisa dilihat di dalam Al-Qur'an ayat 164 ya, surat Al-Baqarah, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Nah, ini jadi pondasi kita untuk belajar bahasa Arab, terutama tentang pemandangan alam itu. Sudah ada di dalam Al-Quran, salah satunya kata-kata bahar, as-sama, laut dan langit. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke kosakatanya. Kita merujaahkan dulu kosakata yang pernah kita pelajari pada minggu lalu. Jabalun, gunung. Mazra'atun, sawah. Nahrun, sungai. Syati'ul bahar, pesisir pantai atau pinggir pantai. Yang berikutnya syamsun, matahari. Samaun, langit. Qamarun, bulan. Qaryatun, desa. Dan yang terakhir ada bustanun, artinya adalah kebun. Nah, setelah kita belajar kosakata pada minggu lalu itu dan barusan kita memerjahkan, maka sekarang kita akan mencoba mempraktikkannya ke dalam sebuah percakapan agar senantiasa apa yang pernah kita hafalkan dan pernah kita pelajari bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, harus kita biasakan. Apabila kosakata yang pernah kita dengar kemudian kita tidak biasakan dengan sebuah percakapan, maka dengan sendirinya kosakata itu akan hilang. Al-hiwar, percakapan. Nanti silahkan ditulis kembali percakapannya, artinya yang ditulis kembali ya. Nah, dan tidak perlu dikirim ke Ustadz. Yang penting kalian sudah menerjemahkan sambil mendengar apa yang sesuai Ustadz ajarkan di dalam buku pelajaran kalian. Istami' qiraatul Ustadz tsumma a'id. Dengarkan bacaan Ustadz kemudian diulangi. Jadi ketika Ustadz bacakan, kalian bisa mengulang kembali bacaan apa yang Ustadz bacakan. Yaumul utlah, hari libur. Nomor 1, perhatikan nomor 1.
Aina qadaiti yaumul udlah ya Hasanah? Di mana kamu mengisi waktu liburmu wahai Hasanah? Atau di mana kamu mengisi waktu hari liburmu wahai Hasanah? Hasanah menjawab, qadaitu fi qaryati ammi. Saya mengisi waktu libur di desa pamanku. Kemudian nomor 3, wa anti aina qadaiti yaumul utlah? Dan kamu, di mana kamu mengisi waktu hari liburmu? Dia menjawab, qadaituhu fi sati'il bahr. Saya mengisi waktu hari libur saya di pinggiran pantai atau di pesisir pantai. Nasamir yang berikutnya. Wa madza ra'aiti fil qaryah? Apa yang kamu lihat di desa? Hasanah menjawab, ra'aitul manazirul jamilah. Saya melihat banyak pemandangan yang indah. Nomor 7, perhatikan angkanya yang diperhatikan. Wa madza ra'aiti fi sati'il bahr? Dan apa yang kamu lihat di pesisir pantai atau di pinggiran pantai? Dia menjawab, ra'aitul bahra was samaa was safina. Saya melihat laut, langit dan kapal. Nomor 9, hal hunaka jabalun wa mazra'atun? Apakah di sana ada gunung dan sawah? Sana menjawab, na'am. Hunaka jabalun murtafi'un wa mazra'atun wasi'atun. Iya, di sana ada gunung yang tinggi dan sawah yang luas. Hal fil qaryati nahrun? Apakah di desa ada sungai? Dia menjawab, na'am, fil qaryah nahrun. Iya, di desa ada sungai. Nah, sekarang selanjutnya kalian harus perhatikan, ada catatan penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada kosakata tentang qadaita. Qadaita itu artinya adalah kamu laki-laki sedang mengisi waktu atau mengisi waktu. Jadi kalau dia pakai qadaita, ta di akhirannya bukan tak marbutoh tapi tak ta'nis namanya ini. Kalau tak marbutoh itu menunjukkan jenis bendanya perempuan atau mu'annas. Nah, tapi kalau yang di tak ta'nis ini ya domir untuk menggantikan kata-kata kamu atau anta dan anti. Ya. Qadaita artinya adalah kamu laki-laki mengisi waktu. Kemudian ada qadaiti artinya adalah kamu perempuan mengisi waktu. Kemudian ada ra'aitu, saya melihat. Nah, kalau saya melihat itu sama. Entah itu jenisnya laki-laki atau perempuan. Ketika laki-laki yang mengatakan saya melihat berarti tidak perlu kita mengatakan ana ro'a, enggak. Langsung ra'aitu, saya melihat. Begitu juga dengan yang perempuan. Kemudian ada qadaitu, saya mengisi waktu. Sama juga. Jadi kalau dia tu itu artinya adalah saya, ya. Kemudian ada ra'aita. Ra'aita artinya adalah kamu laki-laki melihat. Nah, kalau dia perempuan berarti ra'aiti, kamu perempuan melihat. Jadi kalau ta dan ti itu, ta itu untuk laki-laki, ti itu untuk perempuan. Tu itu untuk saya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Paham tum sampai sini insya Allah ya. Oke baik, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan ke materi yang berikutnya. Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustaz. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.